Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami, yaitu tentang hak asasi manusia dalam Islam. Perkenalkan, saya Risma Lasari. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Dan di sebelah saya ada Nina Herlina sebagai pemateri kedua. Di sebelahnya lagi ada Yasi Ustari sebagai pemateri ketiga. Definisi HAM dalam Islam. HAM adalah hak-hak yang dipunyai oleh semua manusia sesuai dengan kondisi yang manusiawi. HAM adalah pengakuan atas keseluruhan martabat alami manusia dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dipindahkan kepada orang lain dari semua anggota. Keluarga kemanusiaan adalah dasar kemerdekaan dan keadilan di dunia, yaitu menurut Deklarasi Universal HAM PBB. Hak asasi dalam Islam berbeda dengan hak asasi menurut pengertian umum yang dikenal. Dalam Islam, seluruh hak asasi merupakan kewajiban bagi negara maupun individu yang tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, negara bukan saja menahan diri dari menyentuh hak-hak asasi tersebut, melainkan juga mempunyai kewajiban untuk melindungi dan menjamin hak-hak tersebut. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang perlindungan Islam terhadap HAM. Adapun hak asasi manusia yang dilindungi oleh hukum Islam, antara lain yang pertama yaitu hak hidup, seperti yang termaktub dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 32 yang artinya, barang siapa yang membunuh manusia bukan karena orang itu atau membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia selamanya. Adapun pengertian hak hidup, yaitu hak asasi yang paling utama bagi manusia yang merupakan karunia dari Allah bagi setiap manusia. Perlindungan hukum Islam terhadap hak hidup manusia dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan syariah yang melindungi dan menjunjung tinggi darah dan nyawa manusia, melalui larangan membunuh, ketentuan qisas, dan larangan bunuh diri. Yang kedua yaitu hak atas keadilan. Keadilan adalah dasar dari cita-cita Islam dan merupakan disiplin mutlak untuk menegakkan kehormatan manusia. Dalam hal ini, banyak ayat-ayat Al-Quran maupun Sunnah yang mengajak untuk menegakkan keadilan. Di antaranya terlihat dalam surat An-Nahl ayat 90 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Kemudian yang ketiga yaitu hak persamaan. Islam tidak hanya mengakui prinsip kesamaan derajat mutlak di antara manusia tanpa memandang warna kulit, ras, atau kebangsaan, melainkan menjadikannya realitas yang penting. Ini berarti bahwa pembagian umat manusia ke dalam bangsa-bangsa, ras-ras, kelompok-kelompok, dan suku-suku adalah demi untuk adanya pembedaan sehingga rakyat dari suatu ras atau suku dapat bertemu dan berkenalan dengan rakyat yang berasal dari ras atau suku lain. Kemudian yang keempat ada hak kemerdekaan. Menyatakan pendapat di muka umum secara bebas dan bertanggung jawab merupakan implementasi dari pelaksanaan hak asasi manusia. Hak kemerdekaan menyatakan pendapat di muka umum secara bebas dan bertanggung jawab merupakan hak sipil atau hak konstitusional yang dimiliki oleh warga negara. Dan yang kelima adalah hak dakwah dan ceramah. Dakwah tentang nilai-nilai Islam perlu dilakukan di tengah masyarakat, termasuk dakwah tentang nilai-nilai Islam yang terkandung dalam pandangan-pandangan yang sedang dibahas di ruang publik, termasuk tentang hak asasi manusia. Tata pemerintah yang demokratis membutuhkan adanya tata pemerintah yang baik, hak asasi manusia, dan demokrasi. Sebagaimana dalam Quran Surat Yusuf ayat 108 yang artinya, inilah jalan agamaku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah yang hujah yang nyata. Yang selanjutnya adalah hak ekonomi. Penelusuran dalam kepustakaan ditemukan bahwa hak asasi manusia bidang ekonomi adalah yang berkaitan dengan aktivitas perekonomian, perburuhan, memperoleh pekerjaan, memperoleh upah, dan hak ikut serta dalam serikat buruh. Itu adalah hak beragama.
Quran surat Al-Kafirun yang artinya untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. 5 hak yang berkaitan dengan agama. 1. Kebebasan dalam memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, hak untuk beribadah sesuai dengan agama yang dipeluk. Yang ketiga, hak untuk melakukan perayaan agama. Yang keempat, hak untuk mendirikan tempat ibadah. Dan yang terakhir, hak untuk mendapat jaminan kemerdekaan dalam beribadah. Yang kedelapan, kegiatan sosialisasi HAM ini dimaksud untuk: pertama, menyebarluaskan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenan dengan hak asasi manusia. Kedua, untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi aparatur pemerintah terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Ketiga, untuk memberikan pemahaman kepada aparatur pemerintah dan dalam penyusunan kegiatan yang bernuansa HAM. Yang kesembilan adalah hak mengungsi. Quran surat At-Taubah ayat 6. Dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Jadi jika ada orang yang tersesat, kita itu tidak boleh meninggalkannya, tetapi kita harus mengajaknya, merangkulnya agar dia ingat kepada Allah. 10 adalah hak menjaga kehormatan dan prestis. Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Dan janganlah mencari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Jadi kita itu tidak boleh mencari kesalahan orang lain, karena kita juga masih banyak kesalahan. Jadi kita harus menjaga martabat orang lain, begitu juga martabat kita. Kita tidak boleh mencari kesalahan orang lain. Kita harus menjaga, menghormati orang lain. 11 adalah hak perlindungan dari siksaan. Sesungguhnya Allah meringankan dari umatku atas kesalahan, lupa, dan yang dipaksa. Jika kita memiliki dosa, maka kita harus meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah adalah Maha. Yang ke-12, hak warga negara Indonesia. Di antaranya adalah hak untuk memperoleh pendidikan. Pasal 31 UUD 1945 mengamankan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan dasar merupakan kewajiban yang harus diikuti oleh setiap warga negara, dan pemerintah wajib membiayai kegiatan tersebut. Berhak mendapatkan fasilitas belajar yang mumpuni, berhak mendapatkan lingkungan sekolah yang aman tanpa diskriminasi, juga perundungan, berhak memilih sekolah dan berpindah sekolah, berhak memilih bidang pendidikan sesuai dengan minat dan bakat. Dan ke-13, hak mendapatkan pekerjaan. Islam tidak hanya menempatkan pekerja sebagai hak, tetapi juga sebagai kewajiban. Bekerja merupakan kehormatan yang perlu dijamin sebagai sabda Nabi SAW. Tidak ada makanan yang lebih baik yang dimakan seorang daripada makanan yang dihasilkan dari tangan sendiri. Hadis Bukhari. Adapun konsep Islam tentang hak bekerja adalah: pertama, bekerja dan berusaha dalam Islam adalah wajib. Maka setiap orang muslim dituntut bekerja dan berusaha dalam memakmurkan hidupnya. Sebaliknya, Islam tidak menyukai orang yang malas bekerja. Islam juga memandang rendah kepada orang yang mengemis, yang menggantungkan hidupnya kepada orang lain dengan meminta-minta. 14. Hak kepemilikan dapat didefinisikan sebagai hak-hak untuk memiliki, menggunakan, menjual, dan mengakses kesejahteraan. Wujud dari kepemilikan di sini dapat berarti kepemilikan secara non-fisik maupun tidak. Sejarah munculnya hak kepemilikan dapat dilihat dari dua pendekatan, yaitu teori kepemilikan individu dan teori sosial.
Yang ke-15, barang kebutuhan pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat. Demikian pengertian tentang barang kebutuhan pokok yang disebutkan dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden nomor 71 tahun 2015 tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting. 16. Hak privasi adalah hak yang dimiliki setiap manusia yang harus dijaga. 17. Hak berkeluarga adalah hak untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah atau kehendak yang bebas. Biasanya hak berkeluarga berhubungan dengan hak melanjutkan keturunan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.